Namaku Raka. Aku tinggal di sebuah desa kecil bernama Ngalasari, di kaki perbukitan yang menghadap ke sungai besar. Di sini, semua orang hidup sederhana. Sebagian besar menjadi petani, nelayan darat, atau berdagang kecil-kecilan. Termasuk bapakku, seorang tukang sate keliling yang dikenal karena bumbunya yang khas dan dagingnya yang empuk. Setiap pagi, aku membantu bapak menusuk sate dan menyiapkan arang. Setelah itu, kami mendorong gerobak ke pasar atau kadang ke pinggir Sungai Keramat, tempat warga biasa mencuci atau sekadar duduk santai. Meskipun disebut keramat, bagiku sungai itu tak lebih dari tempat bermain, merenung, dan kadang melamun tentang masa depan yang entah seperti apa. Hidup kami sederhana tapi damai. Aku tidak pernah mengeluh, meski tak punya apa-apa selain cita-cita dan arang di tangan. Setiap sore, aku suka duduk di atas batu besar di pinggir sungai, sambil melihat bayangan langit sore yang jatuh di permukaan air. Suara gemericik dan aroma sate dari gerobak membuatku merasa tenang. Tapi pada suatu sore, sesuatu yang berbeda terjadi. Angin tiba-tiba berhenti. Air sungai yang biasanya riuh menjadi sangat hening. Lalu, aku mendengar suara nyanyian. Bukan nyanyian biasa. Suara itu lembut, bergema, dan seolah datang dari dasar sungai. Aku menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Bapak masih sibuk melayani pembeli. Tapi suara itu terus berputar di telingaku, menari di antara desir angin. Dan sejak hari itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Karena suara itu kembali datang keesokan harinya. Dan hari berikutnya. Dan hari setelahnya. Suara yang sama, mengalun lembut dari arah sungai, membawa nada yang membuat bulu kudukku berdiri, tapi bukan karena takut. Entah kenapa, aku merasa dipanggil. Aku mulai duduk lebih lama di batu besar di pinggir sungai, pura-pura menjaga gerobak. Padahal mataku terus menatap air yang tenang. Kadang, suara itu muncul hanya sebentar, seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Tapi jantungku selalu berdetak lebih cepat saat itu. Seolah hatiku tahu, suara itu bukan dari dunia yang biasa. Pada sore ketujuh, saat langit mulai keemasan dan arang hampir padam, aku mendengar suara itu lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, bukan hanya nyanyian, ada kata yang terucap. Raka, aku terpaku. Bagaimana suara itu tahu namaku? Aku melangkah pelan ke tepi sungai. Airnya jernih, tapi permukaannya bergelombang lembut seperti sedang bernafas. Lalu, sesuatu muncul dari balik gelombang. Pelan-pelan, seperti bunga yang tumbuh dari air. Wajah seorang gadis. Kulitnya bening seperti embun, matanya sebesar bulan sabit, dan rambutnya hitam pekat, mengalir seperti aliran air itu sendiri. Ia tersenyum. Padaku, tubuhku membeku. Aku bahkan lupa cara bernapas. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatapku dengan tatapan yang entah mengapa membuat hatiku sesak sekaligus hangat. Dan sebelum aku bisa bertanya siapa dia, air beriak dan ia menghilang. Bapak memanggil dari kejauhan, menyuruhku membantu membereskan gerobak. Aku pun berlari kecil, tapi sepanjang perjalanan pulang, bayangan gadis itu menari-nari di pikiranku. Aku bahkan lupa bertanya apakah bapak juga melihatnya. Malam itu aku tak bisa tidur. Suaranya, senyumnya, dan tatapannya, semuanya melekat di benakku. Dan di dalam hati kecilku, tumbuh rasa aneh yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku ingin bertemu lagi. Sejak malam itu, aku bangun lebih awal, tidur lebih larut, dan selalu mencari-cari alasan untuk berada di tepi sungai lebih lama. Aku berharap, berdoa dalam hati, agar wajah itu muncul kembali dari riak air. Tapi 3 hari berlalu dan tak ada apapun. Hanya suara air dan bau arang yang mulai terasa hampa bagiku. Namun pada sore keempat, saat senja membakar langit dengan warna oranye pekat
Aku mendengar nyanyian itu lagi. Kali ini tidak samar. Nyaring. Indah. Mengalir seperti angin yang tahu arah pulang. Aku berdiri di atas batu besar, menatap sungai dengan jantung yang berdebar. Air bergetar, dan dari dalamnya ia muncul. Gadis itu. Tapi kini, bukan hanya wajahnya. Seluruh tubuhnya perlahan naik ke permukaan. Ia memakai kain yang terbuat dari kilau air, dan dari pinggang ke bawah. Ekornya memantulkan cahaya sore. Ya, ekor ikan. Aku terdiam. Kata-kata seperti menguap dari lidahku. Ia mendekat ke tepian, lalu berkata dengan suara selembut nyanyiannya. Namaku Sagara. Aku menelan ludah. Gugup tapi penasaran. Kau makhluk apa? Ia tersenyum kecil. Aku bukan makhluk. Aku anak dari air, penjaga aliran sungai ini. Aku mundur setapak, tapi tidak bisa benar-benar pergi. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa seperti mengenal dia seumur hidup. Kenapa kau memanggilku? Tanyaku. Sagara menunduk. Aku tidak tahu. Suatu hari aku mendengar suara hatimu, tulus dan sepi. Dan entah kenapa, aku ingin melihatmu. Kami terdiam. Angin lewat. Sate di gerobak mungkin sudah dingin, tapi aku tak peduli. Dunia seperti berhenti berputar. Tapi saat aku hendak mendekat, air tiba-tiba berputar liar. Sagara terkejut. Ia menoleh cepat ke tengah sungai, lalu memandangku dengan cemas. Aku tak boleh terlalu lama di sini, katanya tergesa. Dunia kami tidak mengizinkan kami bicara dengan manusia. Ia mulai tenggelam kembali ke dalam air. Aku panik. Tunggu, aku belum tahu siapa engkau sebenarnya. Namun ia hanya sempat berbisik. Jika kau benar ingin tahu, datanglah besok malam saat sungai diam dan langit bicara. Lalu ia hilang. Air kembali tenang. Tapi hatiku tidak. Untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa sungai ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar air dan batu. Malam itu, langit terasa lebih gelap dari biasanya. Tak ada bintang, hanya rembulan yang pucat dan menggantung seperti mata yang diam-diam mengawasi. Aku berdiri sendiri di tepi sungai Keramat, menunggu, seperti yang dijanjikan Sagara. Air sungai malam hari biasanya tenang, tapi kali ini terasa asing, terlalu sunyi, terlalu hening. Bahkan jangkrik pun enggan bersuara. Tapi aku tetap berdiri, meski tubuhku mulai gemetar oleh udara malam dan rasa penasaran yang menyiksa. Tiba-tiba, air sungai berkilau samar. Kabut tipis melayang di atas permukaannya, membentuk lingkaran seperti cermin. Dan dari tengahnya, Sagara muncul, perlahan seolah menembus batas dunia. Aku tahu kau akan datang, bisiknya lembut. Tapi kau harus pergi sebelum semuanya terlambat. Aku menggeleng. Tidak, aku ingin tahu kebenaran. Tentang kau, tentang suara itu, tentang sungai ini. Sagara menatapku lama. Mata beningnya dipenuhi kesedihan. Aku dikurung, katanya. Bukan oleh rantai, tapi oleh janji kuno. Sungai ini bukan sekadar tempat mengalirnya air, tapi penjara bagi makhluk seperti aku. Aku tercekat. Siapa yang mengurungmu? Dulu, leluhur desamu pernah membuat perjanjian dengan dunia air. Mereka meminta kesuburan tanah, panen yang tak pernah gagal, dan perlindungan dari bencana. Sebagai imbalannya, satu dari kami dikorbankan untuk menjaga aliran sungai. Sagara menatap permukaan air yang beriak pelan. Dan akulah penjaga itu. Tak boleh naik ke darat, tak boleh berbicara pada manusia. Jika kutukan ini dilanggar, ia menggigit bibir. Air akan marah. Aku merinding. Kutukan, pengorbanan, leluhur desa. Semua terdengar seperti dongeng. Tapi mata Sagara penuh luka yang nyata. Lalu kenapa kau berbicara padaku? Sagara menahan napas. Karena aku jatuh hati padamu. Dunia berhenti sejenak. Tapi sebelum aku bisa menjawab, air tiba-tiba bergolak. Kabut membubung tinggi.
Dari kejauhan terdengar suara seperti gemuruh, bukan dari langit, tapi dari dasar sungai. Wajah Sagara berubah pucat. Mereka tahu aku melanggar. Ia menatapku dengan panik. Pergilah Raka, jangan datang lagi. Jika kau kembali, sungai ini mungkin tak akan melepaskanmu. Lalu dalam sekejap, Sagara ditarik kembali ke dalam pusaran air yang muncul tiba-tiba dan hilang. Aku berdiri membeku. Hening. Sunyi. Sungai kembali tenang. Tapi aku tahu, sejak malam ini airnya menyimpan amarah yang belum selesai. Dan hatiku. Aku tak tahu apakah aku harus pergi atau kembali demi gadis yang tak seharusnya mencintaiku. Tapi hatiku sudah memilih. Bahkan sebelum pikiranku sempat menimbang. Besoknya, saat fajar baru mengintip dari balik bukit, aku berdiri di tepi sungai dengan wajah penuh tekad. Kabut pagi belum sepenuhnya menghilang, dan suara alam terdengar seperti bisikan peringatan. Tapi aku tak peduli. Aku tak bisa berpura-pura menjalani hari seperti biasa, membakar sate, mengantar pesanan, dan tersenyum kepada pelanggan. Sementara jauh di bawah air, seseorang yang kucintai tengah dikurung oleh kutukan leluhurku sendiri. Kalau ini salah, gumamku pelan, maka aku rela disalahkan selamanya. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku mencari tahu tentang masa lalu desa ini. Aku mendatangi Mbah Tamin, satu-satunya orang tua yang masih hidup dari generasi lama. Saat mendengar niatku, wajah Mbah Tamin langsung berubah tegang. Kau tak seharusnya menyebut nama itu, Nak. Aku tahu tentang Sagara, tentang kutukan itu, kataku. Mbah Tamin memejamkan mata. Jadi sudah terjadi, aku menunggu, dan akhirnya ia menceritakan semuanya. Tentang perjanjian rahasia yang dibuat oleh leluhur kami dengan makhluk air demi menghindari bencana. Tentang sungai yang menjadi batas antara dunia manusia dan dunia mereka, dan tentang satu makhluk penjaga yang harus tetap tinggal sebagai tumbal kekal. Jika kau mendekatinya lagi, kata Mbah Tamin dengan suara berat, kau bukan hanya akan membangkitkan murka sungai Raka, kau bisa menarik seluruh desa dalam kutukan yang sama. Aku menggigit bibir. Tapi bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya terpenjara? Mbah Tamin menatapku lama, lalu menghela napas berat. Kalau kau benar-benar ingin menyelamatkan dia, satu-satunya jalan adalah dengan memutus perjanjian leluhur. Caranya, Mbah Tamin menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Dengan masuk ke dunia mereka dan menggantikan tempatnya. Hatiku terhenti sejenak. Dunia serasa runtuh di atas kepalaku. Menggantikan Sagara, hidup selamanya di bawah air sebagai makhluk penjaga sungai? Pilihannya hanya dua, kata Mbah Tamin lirih. Lepaskan dia atau relakan dirimu. Aku pulang dengan langkah gontai. Di sepanjang jalan, hatiku terasa robek. Aku mencintai Sagara, tapi apa aku sanggup meninggalkan semuanya? Di tepi sungai, saat senja mulai turun, aku berdiri memandangi air yang tenang. Dan dalam hati, aku tahu, ini bukan soal cinta biasa. Ini soal membebaskan jiwa yang terikat takdir. Malam itu, aku kembali ke sungai dengan satu keputusan yang telah mengikat seluruh masa depanku. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi rasa takut. Aku sudah siap. Bahkan jika itu berarti meninggalkan dunia yang kukenal demi menyelamatkan gadis yang hatinya telah menambat jiwaku. Langit gelap tanpa bintang. Sungai memantulkan kilau rembulan yang pucat seperti perak tua. Aku berdiri di batu besar tempat pertama kali Sagara muncul dan memanggil namanya dalam hati. Sagara, bisikku. Aku datang bukan untuk melihatmu lagi. Aku datang untuk membebaskanmu. Air mulai beriak, dan kabut muncul perlahan. Tapi kali ini, bukan Sagara yang muncul. Sebaliknya, dari dalam kabut itu, terlihat sesosok makhluk tinggi dengan wajah seperti air yang membeku, dingin dan tajam. Suaranya berat dan menggetarkan udara. Manusia bodoh,
Kau ingin masuk ke dunia kami. Aku menelan ludah. Ya, demi Sagara. Makhluk itu menyipitkan mata airnya. Kau tahu konsekuensinya? Aku sudah tahu, jawabku mantap. Aku rela menggantikan tempatnya. Tiba-tiba, air sungai memisah seperti belahan bumi yang membuka rahasia. Di bawah permukaan, terbentang jalan air bercahaya yang menurun tajam ke dalam kegelapan. Angin berputar liar di sekitarku, dan bisikan-bisikan asing mulai terdengar. Kau hanya punya satu kesempatan, ujar makhluk itu. Jika kau melangkah masuk, tak ada jalan kembali. Aku mengangguk. Kaki kananku melangkah maju. Begitu aku masuk, dunia berubah. Udara menjadi lebih tebal, penuh gema suara asing. Cahaya dari atas menghilang, digantikan dengan sinar biru kehijauan yang menyala dari dasar. Di sekelilingku, makhluk-makhluk air berkelebat cepat. Mata mereka memandangku penuh curiga, seolah aku adalah gangguan yang tak diinginkan. Tapi aku terus berjalan, menembus aliran air yang terasa seperti melawan arah. Dan di ujung jalan, aku melihatnya, Sagara, terkurung di dalam gelembung besar seperti kaca, mengambang dengan mata terpejam dan tubuh yang tak bergerak. Sagara, teriakku, tapi sebelum aku bisa mendekat, suara keras membelah air. Kau belum membuktikan cintamu, kata sang penjaga. Tiba-tiba, arus air menyeretku kuat. Aku didorong ke dalam arena bawah air berbentuk lingkaran, dikelilingi oleh makhluk-makhluk dari dunia air yang kini menjadi saksi. Untuk membebaskan satu jiwa, suara sang penjaga menggema. Kau harus menyerahkan seluruh egomu. Ujiannya belum berakhir. Aku terengah, tapi tak mundur. Apapun rintangan yang menantiku, aku tak akan menyerah. Karena kini, aku tidak hanya menantang kutukan, aku menantang takdir. Air di sekelilingku bergetar hebat, seolah dunia air mengenali kesungguhanku. Tapi disinilah semuanya menjadi jauh lebih rumit. Suara sang penjaga menggema lagi, kali ini lebih dalam, seperti menyentuh relung hatiku yang paling gelap. Cinta yang kau bawa ke sini tak cukup hanya dengan kata-kata. Ia harus diuji dalam rasa sakit, dalam kehilangan. Tiba-tiba, air di depanku berubah menjadi bayangan. Dalam pantulan itu, aku melihat semua yang pernah kumiliki di dunia atas. Wajah ibu yang sedang menyiapkan bumbu sate, senyum pelanggan langganan, sepeda tuaku yang mengantar harapan dari satu rumah ke rumah lainnya. Jika kau melangkah lebih dalam, kata sang penjaga, semua itu akan lenyap. Tak ada jalan pulang. Kau akan terlupakan, bahkan oleh mereka yang kau cintai. Hatiku tercekat. Apa itu syaratnya? Penjaga mengangguk. Lepaskan semua yang mengikatmu pada dunia, baru kau bisa membebaskannya. Aku menunduk. Ini lebih dari sekadar cinta. Ini penghapusan diri. Sebuah pengorbanan tak kasat mata yang lebih berat dari kematian. Dilupakan. Tapi saat aku memandang ke arah gelembung tempat Sagara masih tertidur, air mataku mengalir dalam diam. Bahkan di dunia ini, air mata tetap terasa asin. Aku bersedia, bisikku. Segera arus mulai berputar cepat. Aku merasa tubuhku seolah terkoyak dari kenangan-kenangan yang selama ini membentukku. Suara ibu mulai memudar di kepalaku. Aroma sate yang selama ini menempel di ingatan menghilang. Lalu gelap. Dan di tengah kegelapan, muncullah cahaya lembut. Sagara. Terbangun, mata beningnya memandangku penuh keterkejutan dan air mata. Kenapa kau datang sejauh ini? Bisiknya. Aku mencoba tersenyum. Karena takdir bisa ditantang, tapi cinta harus diperjuangkan. Tangannya menjangkauku, tapi sebelum jemari kami bersentuhan, gelombang kuat menghentak. Penjaga muncul di antara kami, tubuhnya kini membesar seperti bayangan bulan di permukaan danau. Cinta kalian nyata, tapi pilihan harus dibuat. Lalu, dunia terdiam. Penjaga menunjuk dua jalur cahaya. Satu kembali ke atas,
satu tetap di bawah air. Pilih, Raka, katanya. Kau bisa kembali, dan semua ini akan seperti mimpi yang tak pernah terjadi. Atau kau tinggal dan menggantikan tempatnya. Hanya satu yang boleh bebas. Aku menatap Sagara. Ia menggeleng lemah, matanya memohon agar aku memilih pulang. Tapi hatiku tahu jawabannya. Biarkan dia pergi, kataku pelan. Penjaga menatapku dalam-dalam. Dan kau, aku akan tinggal. Dalam sekejap, tubuh Sagara ditarik ke cahaya menuju permukaan, sementara aku mulai merasakan beban baru. Tubuhku menyatu dengan arus. Nafasku berubah menjadi gelembung-gelembung kecil. Aku bukan lagi manusia. Aku bagian dari sungai. Dan dalam detik terakhir, aku melihat senyum Sagara dari kejauhan. Mata kami saling berpaut, dan aku tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Sejak saat itu, aku tak lagi berjalan di bumi. Tubuhku telah menjadi aliran. Pikiranku menyatu dalam riak-riak sungai, dan hatiku masih tertambat pada sosok yang kini berjalan kembali ke dunia atas, Sagara. Aku bisa melihatnya dari kejauhan. Ia berdiri di tepi sungai dengan gaun putih yang basah dan rambut panjang yang menjuntai seperti benang cahaya. Tapi wajahnya kosong. Seolah sebagian jiwanya tertinggal bersamaku di dasar sungai ini. Ia memanggilku berkali-kali. Tapi hanya angin yang menjawab. Waktu di dunia atas berjalan, namun bagiku, waktu telah berhenti. Aku kini penjaga baru Sungai Keramat, menggantikan makhluk tua yang menghilang bersama cahaya ketika aku memilih tinggal. Aku tak tahu apakah ia mati atau sekadar menyerahkan takhta. Tapi yang ku tahu, aku bukan lagi Raka si anak tukang sate. Aku kini arwah yang menjaga janji. Malam demi malam, Sagara datang ke tepi sungai. Duduk dalam diam. Kadang menangis, kadang hanya menatap riak air, seolah menungguku muncul seperti dulu. Tapi aku hanya bisa menatapnya dari kejauhan, terperangkap dalam takdir yang kupilih sendiri. Sampai suatu malam, ia berkata sesuatu yang membuat air di sekelilingku bergetar. Kalau engkau tak bisa kembali padaku, biarkan aku datang kepadamu. Aku terkejut. Tidak, pikirku. Sagara tak boleh kembali ke dunia ini. Tidak seperti aku. Tapi keinginannya terlalu kuat. Bahkan sungai pun mulai bereaksi. Air mengalir melawan arah. Pusaran terbentuk di tepi bebatuan tempat kami pertama kali bertemu. Sagara melangkah ke dalam air, setapak demi setapak. Dan aku tahu, jika ia melanjutkan, ia akan tenggelam bukan hanya ke dalam sungai, tapi ke dalam takdir yang seharusnya tak pernah menyentuhnya lagi. Aku ingin berteriak, menghentikannya. Namun, aku tak punya suara. Aku hanya sungai. Dan sungai tak bisa bicara. Tapi malam itu, sungai menangis, diam-diam. Dalam bentuk hujan yang turun tanpa awan, membasahi seluruh desa. Tanpa guntur, tanpa petir. Hanya hujan yang membawa kesedihan seorang penjaga tak kasat mata kepada gadis yang ia cintai, namun tak bisa ia miliki lagi. Dan sebelum Sagara melangkah lebih dalam, seseorang menghentikannya, ayahku. Dengan tubuh renta dan payung tua di tangannya, ia menggenggam lengan Sagara, menatapnya lembut dan berkata, dia belum pergi, ia hanya berubah. Dan dalam setiap tetes sungai ini, kau bisa menemukannya. Selama kau tak berhenti percaya. Sagara menangis malam itu, dan hujan berhenti seketika. Seolah aku ikut menangis bersamanya. Malam itu, meski aku tak bisa menyentuh Sagara, aku tahu satu hal pasti, cinta kami belum selesai. Dan Sagara pun tahu, aku belum benar-benar hilang. Keesokan harinya, ia datang ke sungai lebih awal dari biasanya, membawa sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, sebuah gulungan tua yang dibungkus kain beledu biru. Gulungan itu diwariskan oleh neneknya, katanya, dan dulu dianggap hanya dongeng belaka. Tapi sekarang, ia percaya. Karena hanya dongenglah yang bisa menembus batas antara dunia atas dan dunia bawah. Jika cinta bisa menjatuhkan kutukan, katanya pelan,
maka cinta juga bisa membangkitkan harapan. Ia duduk di bawah pohon beringin di tepi sungai dan mulai membaca gulungan itu. Di sana tertulis tentang mata air penebus waktu, sebuah tempat tersembunyi di hulu sungai, konon hanya bisa ditemukan oleh mereka yang kehilangan seseorang karena pengorbanan cinta. Di mata air itu, kata gulungan tersebut, seseorang bisa meminta waktu untuk dibalikkan, tapi hanya dengan syarat yang tak pernah mudah. Jiwa yang paling tulus harus mengorbankan harapannya sendiri. Aku gemetar. Air di sekelilingku beriak liar. Sagara bersikeras mencari mata air itu. Ia berjalan menyusuri sungai, melewati belantara, hujan, kabut, dan hewan-hewan hutan yang menatapnya seperti mereka tahu arah hatinya. Setiap langkahnya menjadi denyut di tubuh sungai yang kini kurasakan sebagai tubuhku sendiri. Aku ingin menghentikannya, tapi tak bisa. Ketika malam tiba dan ia hampir pingsan karena lelah, seorang nenek misterius muncul dari balik pohon tua. Rambutnya memutih, matanya menembus kabut, seperti bintang di langit yang mendung. "Kau mencarinya?" tanya nenek itu, sambil menunjuk gulungan tua di tangan Sagara. Sagara hanya mengangguk lemah. "Aku ingin waktu kembali. Aku ingin dia kembali." Nenek itu mengangguk pelat. "Kalau begitu, lepaskan semua yang kau inginkan, termasuk dia." Sagara terdiam. "Jangan hanya mencintai, belajarlah merelakan. Karena hanya dari relalah, cinta menjadi abadi." Dengan jari keriputnya, si nenek menunjuk sebuah batu besar di tengah sungai kecil. "Itu mata airnya. Tapi jika kau benar-benar memanggil waktu, kau harus siap untuk kehilangan keinginanmu sendiri." Sagara berjalan ke batu itu dengan langkah gemetar. Hujan rintik turun dan sungai berbisik, dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh hati yang pernah patah. "Jika ini jalannya," Sagara berbisik sambil memejamkan mata, "aku siap." Dan saat ia meneteskan air mata ke dalam mata air penebus waktu, langit seketika menggelap. Sungai membelah dirinya. Dan aku di kedalaman sana, merasa sesuatu menarikku ke atas. Waktu mulai bergerak, mundur. Aku merasakannya pertama kali dari denyut sungai. Air yang biasanya tenang kini bergolak ke arah sebaliknya. Ikan-ikan berenang terbalik, dedaunan yang hanyut kembali ke cabangnya, dan aku mulai terasa ringan. Seolah tubuhku yang selama ini menyatu dengan dasar sungai, perlahan tercerabut dari akar takdir. Lalu aku melihatnya, cahaya. Bukan cahaya matahari, melainkan cahaya putih kehijauan yang muncul dari kedalaman, membentuk pusaran yang tak membawaku ke bawah, tapi justru ke atas, ke arah permukaan. Aku berusaha menggapai cahaya itu, tapi seakan ada ribuan benang tak kasat mata menahanku. Aku tahu, ini adalah batas, gerbang terakhir. Jika aku melewati ini, aku bisa kembali. Tapi jika gagal, aku akan menghilang selamanya. Di atas sana, Sagara berdoa sambil menggenggam batu di tengah mata air. Air matanya jatuh lagi, dan kali ini, setiap tetesnya menyentuh permukaan air dan mengubahnya menjadi seolah-olah bercahaya. Ia memanggil namaku, bukan dengan suara, tapi dengan hati. Dan jiwaku menggema menjawabnya. Aku melompat atau entah, mungkin melayang ke arah cahaya itu. Tapi di tengah jalan, sesuatu menghentikanku. Sosok itu muncul. Makhluk tua yang dulu memberiku pilihan untuk tinggal. Tapi kini ia tampak berbeda. Wajahnya bukan lagi menakutkan, melainkan penuh belas kasih. "Kau ingin kembali?" tanyanya. "Aku harus," jawabku. Dia mempertaruhkan segalanya untukku. Makhluk itu mengangguk pelan. "Maka ketahuilah, waktu yang kau miliki tidak selamanya. Kau hanya punya satu malam, satu kesempatan, satu ucapan. Dan setelah itu, kau harus memilih, tetap bersamanya atau kembali menjadi penjaga sungai selamanya." Hatiku tercekat. Jika kau memilih bersamanya, kau akan menjadi manusia lagi. Tapi sungai ini akan kehilangan penjaganya. Dan jika itu terjadi,
sungai akan mati, bersama semua yang kau cintai. Aku terpaku. Pilihan itu bukan hanya tentang aku dan dia, tapi tentang kehidupan di sekitarku. Tentang tanggung jawab yang lebih besar dari cinta itu sendiri. Namun, sebelum aku bisa menjawab, cahaya semakin terang. Dan tiba-tiba, tubuhku melesat naik, melewati pusaran, melewati batas waktu, melewati dunia arwah. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tenggelam, aku bernapas. Dan di tepi mata air itu, Sagara berdiri, menatapku dengan mata yang membelalak tak percaya. Raka, aku tersenyum. Aku kembali, tapi hanya untuk 1 malam. Kalimat itu menggetarkan udara di sekitar kami. Sagara terpaku, seolah tak yakin apakah yang berdiri di hadapannya ini benar-benar aku, atau hanya bayangan yang diciptakan oleh kerinduan. Tapi saat tanganku menggenggam jemarinya, hangatnya menyadarkannya bahwa aku nyata, aku hidup, meski untuk sesaat. Kami tak banyak bicara, karena malam ini setiap detik terlalu berharga untuk dihabiskan dengan kata-kata. Kami berjalan menyusuri tepi sungai yang dulu menyaksikan tawa kami. Duduk di bawah pohon tempat pertama kali aku menyatakan perasaanku. Bahkan perahu kecil yang dulu kami buat bersama masih tertambat di sana. Meski kayunya mulai lapuk dimakan waktu. Sagara memelukku seolah tak ingin melepaskan. Tapi aku tahu, pada akhirnya, ia harus. Aku bisa saja memohon padamu untuk tinggal, bisiknya lirih. Tapi aku tak ingin sungai ini mati karena ego kita. Aku mengangguk. Air mataku jatuh diam-diam. Malam ini adalah malam paling bahagia dan juga paling menyakitkan. Di atas langit, bintang-bintang bersinar seolah mengerti perasaan kami. Angin malam membelai lembut wajah kami, membawa bisikan-bisikan sungai yang dulu menjagaku, kini menantiku kembali. Sagara lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah cincin sederhana yang terbuat dari akar pohon beringin. Aku pernah berjanji akan menikahimu jika kita dewasa, katanya. Suara bergetar. Aku tahu kita tak sempat merayakannya, tapi malam ini, biarlah dunia menjadi saksi. Aku mengangguk, menerima cincin itu dengan tangan gemetar. Kami saling memandang dalam diam. Tak perlu pesta, tak perlu janji panjang, karena cinta sejati tak membutuhkan upacara untuk menjadi nyata. Tapi di kejauhan, fajar mulai menyelinap di balik perbukitan. Waktu kami hampir habis. Sagara menatapku dengan mata berkaca-kaca. Apa kau yakin ingin kembali ke sana? Aku terdiam. Hati ini ingin sekali tinggal. Tapi aku juga tahu, aku bukan milik dunia ini lagi. Kalau aku tinggal, sungai akan kehilangan nadinya. Tanah akan retak, hujan tak akan turun. Anak-anak tak akan bisa lagi bermain di air jernih. Dan aku tak ingin dunia kehilangan itu. Dia menunduk, menggenggam tanganku lebih erat. Kalau begitu, izinkan aku yang mengantarmu. Sampai ujung. Dan saat matahari pertama menyentuh pucuk pohon, kami berjalan menuju mata air. Tempat segalanya dimulai. Dan akan berakhir. Dan saat matahari pertama menyentuh pucuk pohon, kami berjalan menuju mata air. Tempat segalanya dimulai dan akan berakhir. Langkah-langkah kami begitu pelan, seolah-olah kaki ini tak ingin menyentuh tanah terlalu cepat. Sagara menggenggam tanganku erat, seakan bisa menghentikan waktu jika cukup kuat memelukku. Tapi takdir tak bisa dibekukan, hanya bisa dijalani dengan hati yang lapang. Sesampainya di tepi mata air, air di sana kembali bening. Cahayanya menyala lembut, memanggilku pulang. Tapi tidak lagi sebagai tempat kematian, melainkan rumahku yang sejati. Aku tak akan pernah melupakanmu, kata Sagara. Suara parau menahan tangis. Bahkan ketika waktu berjalan 1000 tahun, aku menatap wajahnya. Wajah laki-laki yang dulu hanya pembeli sate biasa, tapi kini menjadi cinta sejati seorang putri duyung. Aku tersenyum, dan aku akan tetap menjagamu lewat sungai ini,
lewat angin yang meniup bau sate dari gerobak ayahmu, lewat tetes hujan yang jatuh ke bumi. Sagara menunduk, mencium keningku satu kali, lalu membisikkan satu kata terakhir. Terima kasih karena pernah mencintaiku. Aku melangkah ke dalam air. Cahaya mulai menyelimuti tubuhku. Tubuh ini perlahan menjadi transparan, lalu memudar. Tapi sebelum lenyap sepenuhnya, aku sempat melihat satu keajaiban terakhir. Bunga-bunga liar bermekaran di sepanjang aliran sungai. Ikan-ikan meloncat dengan riang. Mata air memancar lebih jernih dari sebelumnya. Sungai itu hidup kembali. Dan di tengah pusaran cahaya, aku sadar, cinta kami tidak berakhir. Ia berubah menjadi legenda. Dan saat matahari pertama menyentuh pucuk pohon, kami berjalan menuju mata air. Tempat segalanya dimulai dan akan berakhir. Langkah-langkah kami begitu pelan, seolah-olah kaki ini tak ingin menyentuh tanah terlalu cepat. Sagara menggenggam tanganku erat, seakan bisa menghentikan waktu jika cukup kuat memelukku. Tapi takdir tak bisa dibekukan, hanya bisa dijalani dengan hati yang lapang. Sesampainya di tepi mata air di sana kembali bening. Cahayanya menyala lembut, memanggilku pulang. Tapi tidak lagi sebagai tempat kematian, melainkan rumahku yang sejati.